Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpan Bulgani, mahasiswa Prodi Manajemen dari Universitas Pamulang, dimulai dari kelompok 13 bersama teman saya hanya Kintan Caini Rizky. Di mana dalam kelompok 13 ini saya mendapat kesempatan untuk mengenalkan deskripsi secara singkat dan ringkas mengenai neraca dan perekonomian terbuka. Saya sendiri sebagai orang pertama akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka, di mana perekonomian terbuka merupakan suatu perekonomian yang berskala internasional atau global, yang mana transaksi secara digital maupun tunai ataupun transaksi antar negara dilakukan di perekonomian terbuka. Kegiatan ini sangat umum seperti saat yang kita ketahui saat ini. Sepertinya pelajaran ini kita sudah memulainya saat beranjak ke kelas 3 SMA. Perekonomian terbuka atau perekonomian secara internasional, di mana rumah produsen ini adalah tingkatan paling pertama, kemudian perusahaan adalah tingkatan kedua sebagai produsen, dan pemerintah sebagai pembuat regulasi atau segala macam kebijakan dengan bertujuan untuk meminimalkan risiko atau menghindari kerugian baik dari pihak produsen ataupun pihak konsumen dan melindungi entitas-entitas yang terkait. Kemudian ada yang namanya pihak internasional, di mana dalam pihak internasional ini kita sudah mengenal dua istilah, yaitu sistem bilateral dan multilateral, yang mana sistem bilateral ini lebih hanya kepada dua negara, sementara sistem multilateral ini kerjasama yang dilakukan atas terdiri dari lebih dua negara, misalnya saja ASEAN atau WFO yang seperti kita ketahui, WTO ini merupakan organisasi penyelenggara perekonomian internasional yang sama kedudukannya hampir dengan Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal dengan United Nations. Perekonomian terbuka ini adalah perekonomian yang terjadi secara langsung, bagaimana sebuah transaksi negara untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak ada di negara tersebut. Misalnya saja Indonesia yang masih kekurangan secara detail mengenali teknologi ataupun sebuah ilmu pengetahuan. Di sistem perekonomian terbuka ini terjadi pertukaran transformasi antara pengetahuan digital, perbankan, ataupun produk-produk yang tidak bisa dihasilkan dari dalam negeri itu sendiri. Kemudian perekonomian terbuka juga kita mengenal istilah dasar hukum, kebijakan, perjanjian, kerjasama, dan segala macam aspeknya yang berkaitan dengan langsung kepada kegiatan perekonomian internasional, yang mana di sini pelanggar perekonomian nasional bisa langsung ditindak dengan hukum internasional. Dengan adanya delegasi ataupun diplomat-diplomat dari perwakilan negara, mereka inilah yang bertugas untuk mengawasi perekonomian internasional. Perekonomian internasional juga berdampak positif bagi masyarakat, pihak swasta maupun pihak pemerintah sendiri. Pemerintah sendiri mendapatkan pajak lebih ataupun bea cukai dari hasil kegiatan perekonomian internasional ini. Nah, mungkin hanya sedikit yang saya jelaskan mengenai perekonomian terbuka. Nah, kesimpulannya adalah perekonomian terbuka ini biasa disebut dengan perekonomian 4 sektor, yaitu rumah tangga sebagai konsumen, perusahaan pihak kedua sebagai produsen, pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan, yaitu keempat, perusahaan internasional sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan perekonomian internasional. Terima kasih. Neraca pembayaran internasional adalah catatan tentang transaksi ekonomi internasional antara seorang warga dengan negara lain. Neraca pembayaran internasional hanya mencatat segala jenis transaksi ekonomi internasional, transaksi ekonomi domestik yang tidak masuk dalam neraca pembayaran internasional. Negara yang memiliki aktivitas ekonomi baik dapat digambarkan melalui keseimbangan antara kegiatan ekspor dan impor. Negara yang memiliki ekonomi stabil dan baik dapat menarik para investor untuk melakukan investasi di negara tersebut.
Susunan dalam neraca pembayaran internasional yaitu 1. Neraca transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan merupakan total saldo dari neraca perdagangan, neraca jasa, dan transaksi sepihak. Neraca perdagangan berfungsi mencatat transaksi ekspor dan impor barang yang biasanya ditulis dalam dolar AS. 2. Neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal berfungsi mencatat segala arus modal jangka panjang dan jangka yang terbagi di atas modal pemerintah neto dan lalu lintas modal swasta neto. Neraca lalu lintas moneter merupakan perubahan cadangan devisa berdasarkan pada transaksi devisa yang masuk dan keluar pada suatu negara dalam waktu tertentu yang dicatat oleh bank sentral. Untuk mencatat segala jenis transaksi dalam neraca pembayaran, Indonesia menggunakan sistem double entry. Cara kerja sistem ini adalah dengan mencatat segala jenis transaksi pada dua sisi yang berbeda dengan nilai yang sama. Ada pula manfaat dari neraca pembayaran internasional antara lain: 1. Mencatat seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain. 2. Mengetahui informasi, struktur, dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. 3. Untuk mengetahui kondisi keuangan internasional suatu negara. 4. Untuk indikator yang menggunakan oleh IMF untuk memberikan bantuan keuangan. 5. Sebagai indikator penting ekonomi suatu negara. Permasalahan neraca pembayaran internasional adalah salah satunya. Masalah dalam neraca pembayaran internasional adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor alam, faktor kegiatan ekonomi, faktor kegiatan pemerintah, dan kegiatan ekonomi swasta. Neraca pembayaran internasional dikatakan tidak seimbang apabila neraca pembayaran mengalami surplus dan defisit. Kondisi defisit menunjukkan bahwa nilai impor lebih besar dibandingkan ekspor. Apabila suatu negara telah terus melakukan impor tanpa menyeimbangi dengan kegiatan ekspor, dapat membahayakan saldo neraca transaksi berjalan. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.